Shalom saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya setiap kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berlalu dan berganti dengan cerahnya matahari. Kehidupan baru Engkau berikan kembali kepada kami, bukan karena kami pantas ataupun layak, melainkan karena kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh ada, sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih atas kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami, untuk dapat memperbaiki diri dari yang lalu-lalu, agar kami bisa menjadi lebih baik dan layak di hadapan-Mu. Hari ini kami mau serahkan semua perkara yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu dengan memohon pertolongan-Mu. Kiranya nama-Mu yang dimuliakan di dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Inilah doa syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari surat Roma di pasal 11 ayat 1 sampai 10. Dan saya ingin mengajak saudara membacanya dari ayat ke-5 dan 6 saja. Yang lainnya bisa saudara baca sendiri. Demikian firman Tuhan. Ayat 5. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menolak kebaikan kita? Mungkin kita tidak akan mempedulikan mereka lagi karena kecewa dan sakit hati. Bagaimana dengan Allah? Apakah Ia juga bersikap demikian terhadap penolakan Israel? Paulus mengatakan, sekali-sekali tidak. Allah tetap peduli dan mengasihi mereka. Dan untuk menguatkan pernyataannya, Paulus memaparkan beberapa bukti. Pertama, dirinya sendiri. Paulus adalah contoh terbaik bahwa Allah sama sekali tidak menolak Israel. Ia adalah keturunan Abraham, tetapi Allah berkenan menyelamatkan dan memanggilnya menjadi rasul bagi bangsa non-Yahudi. Kedua, kisah Nabi Elia. Elia sempat mengeluh karena merasa seorang diri melayani Tuhan, sementara nyawanya terancam oleh Ratu Isabel. Namun, Allah menghibur Elia dengan menyisakan 7.000 orang yang masih setia kepadanya. Demikianlah Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil orang-orang yang tetap setia kepadanya. Di sini kita belajar bahwa di zaman yang paling gelap sekalipun, Allah tetap bisa menunjukkan kasih karunia-Nya melalui orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepadanya. Apa yang terjadi pada zaman Elia juga dilakukan Allah pada zaman ini. Di tengah kacaunya dunia serta di tengah bangkitnya agama-agama dunia, Allah kita akan terus memelihara orang-orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Firman Tuhan tidak pernah gagal untuk mencapai maksud dan tujuan Allah. Bahkan dalam penolakan manusia pun, Allah sesungguhnya sedang menunjukkan kuasa-Nya. Dengan menyadari bahwa di tengah kegelapan dunia akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya, maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa, melainkan harus terus bergiat dan setia dalam pemberitaan Injil, karena kita ini telah diyakini bahwa bagaimanapun gelap dan jahatnya dunia, pasti akan selalu ada orang yang dipanggil Tuhan
untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi di mana pada suatu ketika ada seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan besar. Raja tersebut membuat sebuah peraturan di mana ketika seorang kedapatan mencuri, maka sebelah dari matanya harus dicongkel sebagai tanda penebusan atas kesalahannya. Namun pada suatu hari salah satu prajuritnya datang kepadanya dan menghadap, Tuan, saya mendapat sebuah berita buruk. Anakmu kedapatan mencuri. Apa yang harus kita lakukan, Tuan?" Sang raja terdiam. Tidak lama kemudian dia berkata, "Bawakan anakku ke sini dan bawakan jugalah pisauku." Tidak lama kemudian si prajurit membawa anak sang raja dan juga pisaunya. Sang raja berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu bahwa hukuman bagi siapapun yang kedapatan mencuri di dalam kerajaanku adalah sebelah matanya dicongkel." Anaknya menganggukkan kepalanya dan tidak berani memandang wajah ayahnya. Lalu sang raja mengambil pisaunya dan mencongkel sebelah matanya. Setelah itu sang raja menoleh kepada prajuritnya dan berkata, "Kesalahan anakku telah kutebus." Lalu ia beranjak dari kursinya dan memeluk anaknya dengan erat. Sang raja tidak layak untuk kehilangan matanya, dan anaknya tidak layak untuk tetap memiliki matanya. Tetapi sang raja begitu mengasihi anaknya, sehingga ia mengambil hukuman yang seharusnya jatuh kepada anaknya. Ini adalah sesuatu yang dinamakan anugerah. Saudara, kita telah melanggar hukum Tuhan. Kita menjalankan hidup kita dengan berbohong, membenci, iri, dan dikuasai hawa nafsu. Oleh karena itu, kita layak untuk menerima hukuman yang dinamakan kematian. Tetapi Raja kita, Yesus Kristus, begitu mengasihi kita, sehingga ia turun ke dunia untuk dicambuk, diludahi, dan disalibkan. Dia tidak layak untuk mati di atas kayu salib itu. Dan begitu pula kita tidak layak untuk hidup di surga oleh karena dosa kita. Tetapi Yesus dengan sangat mengasihi kita dan memilih untuk turun ke dunia agar kita semua dapat ditebus dan diselamatkan oleh karena darahnya yang tercurah. Kita harus sadar bahwa saat ini kita menjadi umat Allah itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Karena itu kita tidak dapat menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam kebenarannya. Dan tugas orang percaya ini bukan terutama mengajak orang untuk baca Alkitab, melainkan kitanya yang menjadi Alkitab yang terbuka dan berjalan di depan mereka, dan bisa dibaca oleh mereka yang belum menyadari indahnya hidup di dalam kasih karunia Allah. Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya seluruh hikmat yang ada di dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini bisa menjadi pedoman dan cahaya bagi kami dalam melewati dan menjalani seluruh aktivitas yang ada pada hari ini. Amin.